Halo semuanya, hari ini kita bakalan bahas tentang era film suara dan realisme dalam sinema dengan fokus dua aliran besar yaitu neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Tema ini penting karena dari sini kita bisa lihat bagaimana teknologi dan keadaan sosial membentuk cara film bercerita dan bagaimana realitas yang ditampilkan dengan dua pendekatan yang sangat berbeda. Sebelum 1927, film itu bisu. Penonton cuma bisa mengandalkan ekspresi wajah aktor, teks di layar, plus musik live dari orkestra atau piano di bioskop. Jadi pengalaman menonton waktu itu lebih mirip nonton teater visual. Tapi sejak 1900-an sudah ada percobaan untuk menyatukan suara dan gambar. Salah satunya Pornofilm, ciptaan Lee De Forest 1923. Walau belum sempurna, eksperimen ini jadi pijakan penting. Lalu datanglah momen legendaris tahun 1927 dengan The Jazz Singer karya Warner Bros. Film ini nggak sepenuhnya bersuara, tapi ada bagian dialog dan lagu yang sinkron, bikin penonton kaget sekaligus terpesona. Dari situ studio besar kayak MGM, Paramount, dan Fox langsung berlomba beralih ke produksi film bersuara. Perubahan ini dramatis, aktor bisu yang dulu populer banyak yang karirnya tenggelam karena suara mereka dianggap gak cocok. Bahkan teater yang dulunya jadi hiburan utama perlahan mati. Di sisi lain lahir bintang baru yang justru bersinar berkat suara dan dialognya. Tentu transisi ini penuh dengan tantangan, mikrofon masih besar dan statis, bikin aktor kaku. Kualitas rekaman juga masih kasar, bioskop pun harus keluar biaya biar besar untuk upgrade sistem audio. Tapi perkembangan teknologi cepat banget, dengan sistem Vitaphone dan Mediaphone suara makin jelas. Bahkan mulai ada musik orisinal dan efek audio yang bikin cerita terasa hidup. Jadi film suara bukan sekedar tambahan audio, ia mengubah cara bercerita yang dari film yang dulu murni visual sekarang jadi medium audiovisual yang imersif. Dan inilah yang nantinya melahirkan dua bentuk realisme yang berbeda, neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Sekarang kita masuk ke Italia. Setelah Perang Dunia II, Italia benar-benar hancur. Ekonomi runtuh, rakyat miskin, dan bayangan rezim fasis masih terasa. Dari kondisi inilah lahir gerakan neorealisme. Neorealisme muncul sekitar 1943 sampai 1945, tepat setelah jatuhnya Mussolini. Film pertama yang dianggap pembuka jalan, karya Luchino Visconti, tapi yang paling berpengaruh adalah Rome Open City 1945, karya Roberto, yang dibuat dengan kondisi seadanya di reruntuhan Roma. Film ini diikuti dengan Faisnan, German Year Zero, dan tentu saja Masterpiece Michael Tivus, karya Victor De Sica. Apa yang bikin aliran ini beda? Aktor non-profesional, mereka lebih milih orang biasa ketimbang bintang film, supaya emosi terasa lebih nyata. Misalnya pemeran di Bicycle Thieves adalah pekerja biasa. Lokasi yang nyata, syuting dilakukan di jalanan, pasar, atau reruntuhan, bukan studio, jadi penonton benar-benar bisa merasakan atmosfer pasca perang. Cerita yang sederhana, narasi sering longgar, bahkan kadang terasa kayak potongan kehidupan sehari-hari. Fokusnya ke masalah sosial kayak pengangguran, kelaparan, atau keluarga miskin yang berjuang bertahan hidup. Yang terakhir ada suara natural. Dialog pakai bahasa yang lokal dengan suara lingkungan yang dibiarkan masuk, bikin kesan realistis makin kuat. Bisa dibilang, neorealisme itu film yang jujur dan apa adanya, nggak glamor, nggak ada filter Hollywood.
Walau cuman bertahan sampai 1950-an, pengaruhnya besar. Gerakan ini jadi inspirasi di Prancis. Bahkan sampai sekarang gaya dokumenter banyak berhutang pada neorealisme. Kita masuk ke realisme klasik Hollywood. Sekarang mari kita bandingkan dengan Hollywood. Hollywood sejak lama punya sistem audio yang kuat dan terorganisir. Bahkan sebelum sutradara kayak Griffith udah mengembangkan gaya narasi linear, close up, dan editing continue. Film bisu Chaplin kayak The Kid 1921 pun menunjukkan realisme emosional lewat cerita sederhana tentang kehidupan kota. Begitu era suara masuk, gaya klasik Hollywood makin berkembang. Tahun 1930-an sampai 1940-an disebut zaman keemasan Hollywood. Pada masa ini, sistem studio besar kayak MGM, Warner Bros, dan Paramount mendominasi. Mereka memproduksi berbagai genre, seperti musikal, screwball, komedi, gangster film, film noir. Apa sih ciri khas realisme klasik Hollywood? Yang pertama ada narasi 3 babak, cerita jelas dari awal konflik hingga penyelesaian yang rapi. Editing, penonton gak sabar lagi buat nonton film karena alur gambar mulus dan logis. Pencahayaan 3-point lighting, tokoh kelihatan natural tapi tetap ideal. Dialog dan musik yang dramatis, film suara bikin interaksi terasa realistis tapi dengan sentuhan hiburan. Jadi, kalau neorealisme Italia merupakan realitas pahit apa adanya, Hollywood menghadirkan realisme yang lebih halus dan penuh harapan. Bisa dibilang satu memotret luka, satu lagi menjual mimpi. Dari sini kita bisa lihat teknologi suara benar-benar mengubah wajah sinema. Neorealisme Italia lahir dari rentuhan perang, menyoroti penderitaan rakyat dengan cara yang jujur tanpa polesan. Realisme klasik Hollywood sebaliknya, memoles realitas dengan struktur rapi dan visual yang indah, mencerminkan oportunisme Amerika dan jadi standar global untuk industri film. Dua aliran ini nunjukin bahwa film bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal bagaimana masyarakat melihat dan mempresentasikan realitas mereka. Dari jalan Roma yang hancur sampai dunia fantasi The Wizard of Oz, semua itu berawal dari revolusi kecil bernama suara.